tidak bisa ngelola sampah mandiri? Siapa udah siap? Apa yang disiapkan? Teknologi udah siap. Udah, kapan Siap. mulai operasi? Kemarin di pemerintah Pak Dedi, KDM Perhubungannya, baru kemarin saya dan BPKD kontraknya hari ini. Hari ini mulai. Jadi belum bisa dipakai. Enggak, kalau hari ini mulai berarti nggak usah saya angkut sampahnya. Bukan, Pak. Jadi kami dari hulu, Pak, melakukan edukasi kepada pedagang. Saya nggak percaya. Nah itu. Berapa untuk biaya sampah? 10.000 sampai. Sampai 10.000 di dia sabar pedagang. Ayah 3.000 pedagang. 4.000 ayah. 4.000 lah, 4.000 kali 10.000 4 juta. 40 juta sapoe. Hah? 40 juta sapoe. Sebulan 1,2 miliar. Sabulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jarang sekali Kang Deddy Mulyadi sampai marah seperti ini. Ya, petugas pengelolaan limbah sampah banyak berbohong kepada Kang Deddy Mulyadi sampai Kang Deddy enggan mengambil sampah di Pasar Caringin. Ya, Kang Deddy sampai tegas, kalau misalnya kamu seperti ini, ya saya tidak akan mau ambil sampah di Pasar Caringin ini. Oke, seperti apa videonya? Mari simak bersama-sama ya. Di pasar. Pasar berarti pengelola di sini swasta. Swasta. Kenapa sampahnya tidak dikelola mandiri? Bukan. Mana kalau saya Bu, kan pengelolaan sampah pasar ini swasta murni. Berarti kan harus mandiri kelola kan? Tidak dibuang keluar kan? Pertanyaannya kenapa Bapak tidak ngelola sampah mandiri, kan pasar swasta? Jangan proses terus, beli alat berapa? Ya, sekarang sudah mulai banyak Pak alat-alat miliar jumlah. Udah 1 miliar ini bisa mengelola. Bapak masa nggak bisa nyiapin duit 1 miliar? Kenapa tidak bisa ngelola sampah mandiri? Siapa udah siap? Apa yang disiapkan? Teknologi udah siap. Udah, kapan Siap. mulai operasi? Kemarin di pemerintah Pak Dedi, KDM Perhubungannya, baru kemarin saya dan BPKD kontraknya hari ini. Hari ini mulai. Jadi belum bisa dipakai. Enggak, kalau hari ini mulai berarti nggak usah saya angkut sampahnya. Bukan, teknologinya mulai itu bukan mulai hari ini, Pak. Ah. Teknologi penandatangan kontraknya baru hari ini. Kontrak dengan siapa? Dan BPKD Pak, lahannya menggunakan lahan provinsi. Tidak. Oke, urusan lahan mah urusan gampang, urusan Ya, saya. ya, itu, Pak. Pertanyaannya alatnya udah beli belum? Belum semua, Pak. Belum semua. Persiapan. Nah, persiapan. Perlu waktu kurang lebih 3 bulan. Wah, kalau lama. Bu, berapa lama bisa sampah? Pengelolaan sampah. Untuk Ini. pengadaannya Pengadaannya memang ada waktu juga Pak. berapa lama? 1 bulan. Ya kalau beliau 1 bulan, kalau kami 3 bulan. Kenapa swasta harus lebih cepat daripada pemerintah? Bukan Pak, proses daripada mesinnya itu Pak, dari itu kan custom Pak. Aha, dari mana Bapak beli mesin? Dari GKM Pak, kita bermitra dengan GKM. GKM mana? Global Kasih Hijau. Di mana itu? Sekarang lagi di jalan untuk Ya udah jangan gini loh Pak, jangan Bapak ngambil iuran sampah dari pembayaran sampah dari Ya. tapi duitnya nggak belanja itu untuk pengelola sampah. Udah Pak, udah siap Pak. Bukan, ini kan waktunya lama Pak, bukan sekarang. Bukan dari proses mereka itu pembuatan customnya Kan 3 bulan. pertanyaan saya, ini kan pasar udah bertahun-tahun. Ya. Ya kan harusnya alat itu sudah dari dulu diberikan. Kenapa alatnya tidak diberikan dari dulu? Permasalahan kami dari dulu. Permasalahannya uangnya nggak dipakai. Lahan kita nggak ada lahan Pak. Udah lahan urusan Bapak, masa perusahaan segede gini nggak bisa Nah, perusahaan begitu? betul Pak KDM. Lahan kita ini di dalam ini hanya punya lahan provinsi. Waktu itu lahan provinsi masih disewakan ke pihak lain. Nggak ada lagi lahan. Kami Udah gini, saya minta cepat loh Pak. Ya. Bapak pidana loh Pak kalau nggak selesai. Ya, Ini siap, saya Pak. saya itu ada Siap. tolerannya, ada kerasnya. Siap, Pak. Ya kan? Siap. Saya minta 1 bulan udah kelar. siap, Ya, siap. Bu, bikin MOU, bikin ini surat pernyataan. Siap, siap. Ya, Bapak menandatangani surat pernyataan nanti dalam sini surat tangan. Ya, Siap. ya, mana gambarnya? Ya, mana doain? Ini mesinnya nggak dibakar. Ini mesinnya dibakar nggak Bapak? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Kayak apa? Nggak boleh dibakar. Nggak bisa Pak. Apabila dia sudah memenuhi itu emisi, dia masih boleh menggunakan. Memang sertifikat sekarang tidak dikeluarkan oleh KLH. Iya. Tapi apabila dia dinyatakan sudah memenuhi bentuk Boleh. Karena untuk penurunan volume sampah, Boleh. ini kan tungkai itu kan itu dia internal atau sudah. Oke,
Oke, artinya ini insinerator bisa kan? Tapi kalau ini nampaknya memang tidak dilakukan pemilahan, jadi organik dengan yang Nah, sudah pertanyaannya adalah gini. Dia nanti punya alat baru, ya kan? Bapak pasang alat baru, tapi sampahnya kan dari tidak ada pemilahan dari lingkungannya. Bapak alatnya bisa berfungsi? Bisa itu. Bisa. Ya, Kan organik Pak, khusus organik. pertanyaannya sampah akhirnya kemana? Kan gini loh Pak. Alat itu ada dua jenis Pak. Ya. Satu ada alat yang melakukan pengelolaan sampah organik. Yang kedua ada alat yang melakukan sampah pengelolaan anorganik yang dibuat dari minyak, ya kan? Tetapi alat itu ada juga alat yang bisa melakukan pemilahan. Jadi barangnya dimasukin semua nanti dipilah. Pertanyaan saya adalah barang yang Bapak siapkan itu sudah alat yang bisa memilah belum? Bisa memilah. Jadi organik 90 diolah oleh GKM, yang residu yang 1% mungkin akan mengajukan insinerator. Residu. Enggak. Bukan yang saya maksud gitu. Ini sampah kan dari pedagang nih. Ya, dari pedagang organik. kan, ya kan? Bareng nih. Dari pedagang tuh kan bareng sampah plastik sama-sama sampah organiknya bareng. Alat yang Bapak siapkan itu sudah bisa memilah belum alatnya? Nah, untuk memilah Pak, jadi kami dari hulu Pak, melakukan edukasi kepada pedagang. Saya nggak percaya. Nah itu Pak, itu edukasinya udah mulai Pak. Saya nggak percaya. Nggak, rakyat kita nggak seperti itu. Makanya alat yang Bapak beli ini bisa milah nggak? Kalau dari hulu udah harus dipilah. Dari hilir, dari pabrikasi. Enggak, pertanyaan saya bukan begitu. Ya. Kalau penyeluhan keluarga, belum tentu nih warga ini bisa diatur. Pertanyaan saya adalah, Belum Pak berarti. alatnya, Bapak Belum. beli alatnya yang bisa milah. Ini jangan oke, ini serius Ya, nih. Ya. Karena Ya. alat yang bisa milah itu lebih mahal. Ya. Belum Bayar. bisa milah Belum alat. bisa milah. Coba lihat, ini di spesifikasi alatnya, lihat Bu. Ya. Mana Bapak spesifikasi Oh, alatnya? siap GKM yang dari kantor. kalau ada pemilahan Jangan, Ibu. enggak kan, karena yang alat yang tidak Jadi bisa milah fermentasi. lebih murah. Pasti beli alatnya lebih murah. Bukan. Jadi kayak untuk istilahnya jadi untuk gaskot gitu, kayak apa namanya, untuk pertanian, termasuk makanan ternak. Terus kemudian off-takernya sudah ada. Ada off-takernya udah siap. Jangan-jangan nanti kalau udah Ada off-takernya. Jadi off-takernya itu dari sini diangkut ke Pengalengan Pak HDM, diangkut ke ada berapa titik lah itu ya dari. Tapi kalau menurut saya sih, rangkaian alat seperti itu kan panjang. Ya. Panjang itu gini, residu misalnya untuk peternakan, belum tentu ada yang nampung. Residu untuk pakan ikan, belum tentu ada yang beli. Ini dari GKM hasil proposal ke kami kok kerjasama itu off-takernya udah siap. Pak, saya ini pengalaman yang begitu Ya. Pak. Antara teori dengan praktek nanti Betul. beda. Makanya- Makanya yang terbaik itu dibakar. Setuju kalau itu Pak. Dibakar masa juga setuju. Bu, yang terbaik itu dibakar. mengurangi volume sementara Pak. Ya, jadi gini, yang begitu teorinya begini. Saya kan ngalamin ngurus yang begini. Nanti sudah jadi maggot tahu beli. Nanti Pernah, sudah Pak, saya menjadi juga. peletnya nggak ada yang Tuh, beli. saya pernah kompos, nggak ada yang beli kompos juga Pak. Ya Pernah di makanya. kompos. Pengalaman kami juga. Bu, kalau bakar ini ini enggak toleran Boleh nggak? nggak, Bu, dibakar? Boleh nggak? Ada izin yang tadi Pak. Itu. Izinnya dari? Yang sertifikat alatnya Pak, bahwa dia memang sudah. Ya udah alatnya bakar aja. Sebenarnya ada pilihan-pilihan itu Pak. Enggak, kalau Kan udah. sudah ada. Kalau saya sih dengan pola alat itu memang itu baik buat lingkungan. Tapi pada prakteknya di hilirnya nggak ada yang nampung, numpuk lagi jadi sampah baru. Setuju Pak, pengalaman. Jadi Bapak trek nyiapkan rumah Pengalaman. aku kita udah setuju terus. Bukan Pak, makanya ini yang dari Pak. Biar aing. Terus Bapak aing gitu. Dibawa kan dia setuju, dibawa kan dia setuju. Bawa pakai alatnya can aya. Pak HDM, alat yang ditawarkan ke kami. Jadi mitra- ditawarkan. Bukan, setelah kita bermitra, Nah, ini udah diserahkan segalanya ke udah Pak. Bu, ini mah udah alatnya bakar aja deh. Nah, mana? Yang penting kan ditoleran bakarnya. Sok. Ujung-ujungnya alatnya can aya. Jeung can DP acan wanita rokan aing. Aing banyak. Apa lain Pak HDM? Enggak, aing ngomongin tukang dagangnya Pak. Ini Bapak ini bagaimana sampah.
Agung. Aduh, sampahnya gimana? Ini nih, udah teknologi sudah jelaskan. Pak Deddy mah KDM ini sepakatnya dengan insinerator. Memang harus. Enggak, kalau sampah pemiliknya pertama kan harus dipilah dari pedagang. Dulu. Mual, taruhan. Edukasi ke pedagang. Moal ayah, bapak edukasi bolak-balik moal bisa. Nges, kita rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat, rakyat Bandung. Resenya ditundaan runtah di imah, atau jauh-jauh di imah ya. Ya organik, anorganik anger gitu. Kita Indonesia ya teh. Ditulis dilarang parkir. Akhirnya kalau pakai teori luhur teh negara ya rakyat sendiri. Betul. Nges insenerator weh. Diduruk gancang. Ada yang ini masih siap lah. Baik, siapa persikun? Baru bisa menghasilkan listriknya bisa dipasang di pasar. Itu beda Pak. Iya, artinya gini loh, kalau punya alat, ya kan, lokal pasar ini. Kemudian dari sampah itu bisa dikelola jadi listriknya untuk pasar ini, selesai. Ayah teh Indonesia boga jualan alat itu. Kalau untuk yang lokal untuk menjadi listrik Ada mahal itu. karena memang biasanya untuk Bikin atau diulang terlalu perguruan. Saya pernah nawarin Pak. Iya, kan? Ada yang nawarin selular dicari itu 6.000 ya Pak. Tuh dari Korea. Satu 6.000 kita nggak ada lah 6.000. Investasinya mahal. Taping ke pedagangnya kurang lebih di hampir 400 juta nggak masuk ke taping kita juga itu pernah. Pokoknya duitnya mayar runtah ulah dibelanjakan. Saya jangan belikan alat. Dagang bayar runtah dah. Bayar runtah dah. Ini kan bisa menyaing. Berdagang. Nah, sob, sabaraha. Sabaraha untuk biaya sampah. 10.000 sapoe. Sampai 10.000 di dia sabaraha pedagang. Ayah 3.000 pedagang. 4.000 ayah. 4.000 lah, 4.000 kali 10.000 4 juta. 40 juta sapoe. Hah? 40 juta sapoe. Sebulan 1,2 miliar. Sabulanan. Teorinya ada sepakat KDM. Asa kumaha? Bukan. Ini faktanya. Oh, faktana. Dari pedagang kita dapat hanya 250 juta sampah. Kurang teu malayar. Gitu teh apa? Nah, bukan dia pasang swasta. Tapi Mayar. Bener karena mayar utang. ya kan dikumpulkan 250 juta. Kamanakeun duitna? Sudah kecekap kalau sampah mah tuh 250 juta. Lain maksudnya kan lah menghitung ti pedagang 40 juta sapoe. Itu mah teori nah tempatnya mah sanes sakitu. Sabaraha? 250 juta sasasi. Jadi gebrak-gebrak cenah mayar. Oh, eta anu pada teknologi, ku abdi ka pedagang siap dengan teknologi, abdi naik asal ya beres cenah gitu, siap naik gitu. Kula bagian gubernur ngangkutan runtah ya. Anu boga bati bapak anu ngangkut urang. Itu siapa mah teh bagian Pak KDM. Cek saha. Ngawe. Loba di pasar itu ke Batian. Pasar gede bage ke di Batian sampah. Aku ngeliureun sama Pak KDM. Punten ieu mah fakta. Jadi gimana Bu yang ini Bu? Jadi kayaknya kan memang sudah berkontrak ya dengan alatnya gitu ya. itu Pak. Tapi kalau misalnya itu prosesnya terlalu lama, saya kira yang insenerator untuk mengurangi dulu. Ya udah insenerator aja minimal untuk mengurangi sampah yang ada dulu ya. Iya, oke. Bukan ke saya Pak, jangan. Insenerator di Kodam ayah. Atau Kodam. Di Kalbarok sudah ada. Iya. Ini sudah Atas nawisan. Terus beli gancang. Sama. Pokoknya udah diberi kurang. Pak KDM di awal mungkin kepada dia Dia runtah di lalajoanan we kena jadi numpuk ieu. Ya Allah. batas Pak dilurit. Ari sia teu bau ieu teh. Kebauan salami pas ada ya. Jaba di pasar teh weu tempoeun kolot hungkul. Kalau parah mau di Ponggol Pak. Di mana? Kami sedayana. Giliran saja KDM sudah marah, baru kalian ketakutan ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, intinya Kang Deddy Mulyadi menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat, yang mana ya banyak sekali
aparat-aparat ataupun petugas yang masih ngeyel ya kepada Kang Deddy Mulyadi. Masih banyak petugas yang mengabaikan instruksi dari Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy pun ya nggak tinggal diam ya, tegas kepada para bawahannya ya supaya menjalankan instruksi dari beliau ya Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini ya baru para petugas menjalankan tugasnya ya. Contohnya tadi ya, pengelolaan limbah sampah di Pasar Caringin. Apakah tidak bisa mendatangkan uang 1 miliar untuk mengurusi sampah masyarakat ini ya? Sampai digituin sama Kang Deddy ya. Entah itu bupatinya atau siapa itu ya di situ. Ya intinya Kang Deddy terus melakukan gebrakan demi Jawa Barat menjadi lebih baik lagi. Oke, itu video kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.